Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusa Media, datangnya angin lembut mencabut orang-orang beriman menjelang kiamat. Sebagai seorang muslim, wajib meyakini akan datangnya hari kiamat. Pada saat menjelang kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan angin yang lembut untuk mencabut ruh orang-orang beriman. Setelah itu, tak ada lagi orang yang menyebut Allah. Mereka yang tinggal adalah manusia durjana, kepada merekalah kiamat itu terjadi. Dalam kitab Asra'atus Sa'ah karya Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil disebutkan tentang sifat angin ini. Ia adalah angin yang lebih lembut daripada sutera. Hal itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman pada zaman yang penuh dengan fitnah dan kejelekan, tutur Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil. Dijelaskan dalam hadis An-Nawas bin Saman yang panjang tentang kisah Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam dan keluarnya Yajuj dan Majuj. Tiba-tiba saja Allah mengutus angin yang lembut, sehingga angin tersebut mewafatkan mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Lalu diambillah setiap ruh mukmin dan muslim, dan yang tersisa hanyalah manusia yang paling durjana. Mereka menggauli wanita-wanita mereka secara terang-terangan bagaikan keledai. Maka kepada merekalah kiamat akan terjadi. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal keluar, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam seakan-akan ia adalah Urwah bin Mas'ud, lalu beliau mencarinya, Dajjal, kemudian membinasakannya. Selanjutnya manusia berdiam selama 7 tahun di mana tidak ada permusuhan di antara dua orang. Lalu Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Tidak ada seorang pun di muka bumi yang memiliki kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi di dalam hatinya, melainkan Allah mencabutnya. Walaupun seseorang di antara kalian masuk ke tengah-tengah gunung, niscaya angin tersebut akan memasukinya sehingga ia mencabutnya, mewafatkannya. Hadits riwayat Imam Muslim. Beberapa hadis telah menunjukkan bahwa keluarnya angin ini terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihi salam, tepatnya setelah terbunuhnya Dajjal dan binasanya Yajuj dan Majuj. Demikian pula, sesungguhnya keluarnya angin tersebut terjadi setelah matahari terbit dari barat, setelah keluarnya binatang besar dari perut bumi, juga berbagai macam tanda-tanda besar kiamat lainnya. Berdasarkan hal itu, maka keluarnya angin sangat dekat dengan terjadinya kiamat. Hadis-hadis yang menjelaskan keluarnya angin ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, mereka akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Hadits riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain, selalu menampakkan kebenaran, orang yang menghinakan mereka tidak akan pernah bisa membahayakannya, hingga datang perintah Allah sementara mereka tetap dalam keadaan demikian. Hadits riwayat Imam Muslim, dijelaskan dalam hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwa munculnya angin tersebut berasal dari arah Syam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Sementara dijelaskan di dalam hadis lain dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutera. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabutnya, mewafatkannya. Hadits riwayat Imam Muslim. Boleh jadi, angin itu berasal dari dua sisi, yakni dari arah Syam dan dari arah Yaman. Kedua, bisa juga bahwa awalnya dari salah satu di antara dua daerah tersebut, kemudian sampai ke arah lainnya dari dua arah itu, dan menyebar di sana. Wallahu alam bishawab. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah hingga akhir hayat. Amin ya robbal alamin.